topik pembahasan tentang pemrosesan paralel. Definisi pemrosesan paralel atau parallel processing. Parallel processing merupakan sebuah bentuk atau model proses pengeksekusian instruksi dari sebuah komputer yang dalam pengeksekusiannya menggunakan lebih dari satu CPU untuk menjalankan sebuah program secara bersamaan. Pada umumnya, parallel processing membuat program berjalan lebih cepat karena semakin banyak CPU yang digunakan untuk mengeksekusi satu instruksi. Tetapi dalam prakteknya sering ditemukan kesulitan saat ingin membagi program yang sedang berjalan agar dapat dieksekusi oleh CPU yang berbeda-beda tanpa berkaitan antara satu CPU dengan CPU yang lain. Permodelan proses ini sangat menguntungkan bagi pengguna karena dengan adanya permodelan proses ini memungkinkan user pengguna dapat bekerja dengan cepat, produktif, dan efisien. Pada proses permodelan komputasi ini, ada beberapa metode yang berjalan pada saat pengeksekusian sebuah instruksi, yaitu diantaranya lebih dari satu prosesor CPU bekerja untuk menyelesaikan satu instruksi dalam waktu bersamaan, atau tidak menutup kemungkinan terjadinya prosesor mengeksekusi instruksi dalam rentang waktu yang saling tumpang tindih. Pembahasan kedua, apa hubungan antara komputasi paralel dengan pemrosesan paralel? Pertama, yang jelas kita harus memahami yang pertama kali, apa itu komputasi paralel? Adalah merupakan tindakan komputasi secara bersamaan dengan memanfaatkan dua atau lebih komputer dalam waktu yang sama. Tindakan komputasi ini biasanya diperlukan pada saat kapasitas yang diperlukan sangat besar untuk mengeksekusi instruksi yang diberikan kepada komputer, baik karena harus mengelola data dalam jumlah yang besar ataupun tuntutan proses komputasi yang banyak. Untuk melakukan beberapa jenis komputasi paralel ini diperlukan infrastruktur mesin paralel yang terdiri dari banyak komputer yang dihubungkan dengan jaringan dan mampu bekerja secara paralel untuk menyelesaikan satu masalah. Untuk itu diperlukan perangkat lunak pendukung yang biasa disebut middleware yang berperan untuk mengatur distribusi pekerjaan antara node dalam satu mesin paralel. Selanjutnya, pengguna harus membuat pemrograman paralel untuk merealisasikan komputasi tersebut. Apakah fitur multitasking itu sama dengan pemrosesan paralel? Multitasking berbeda dengan pemrosesan paralel. Multitasking adalah komputer dengan prosesor tunggal yang mengeksekusi beberapa tugas secara bersamaan. Sedangkan komputasi paralel adalah komputasi yang menggunakan beberapa prosesor atau komputer, dalam tanda kutip lebih dari satu komputer. Pada sistem komputasi paralel terdiri dari beberapa unit prosesor dan beberapa unit memori. Di samping itu, pada komputasi paralel ada dua teknik yang berbeda pada saat mengakses data di unit memori, yaitu shared memory address dan mistake passing. Berdasarkan cara mengorganisasikan memori ini, komputer paralel dibedakan menjadi share memory paralel mesin dan distribute memory paralel mesin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sandi Prakoso Ardi, NIM 8030170042. Saya akan membacakan slide 4. Menurut misal G, Plain ada 4 per model komputasi yang ia gunakan di tahun 1966. Menurut misal G, Plain ada 4 per model komputasi yang dia gunakan di tahun 1966, yaitu SISD, SIMD, MISD, MIMD. S5 SISD, Single Instruction Single Data. Komputer ini memiliki hanya satu prosesor dan satu instruksi yang dieksekusi secara serial. Komputer ini adalah tipe komputer konvensional. Tipe komputer ini
tidak ada dalam praktik komputer paralel, karena bahkan mainframe pun tidak lagi menggunakan satu prosesor. Beberapa contoh komputer yang menggunakan model SISD adalah UniFAC1, IBM 360, JDC 7600, Cray 1, dan PDP 1. Selanjutnya ada SIMD, Single Instruction Multiple Data. Komputer ini memiliki lebih dari satu prosesor, tetapi hanya mengeksekusi satu instruksi secara paralel pada data yang berbeda pada level loop step. Dan komputer vektor adalah salah satu perwujud komputer paralel yang menggunakan arsitektur ini. Berikut contoh komputer yang menggunakan model SIMD adalah ILLIAC, MASPER, Cray XMP, Cray YMP, Thinking Machine CM2, dan Cell Processor GTU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang materi pemrosesan data. Sebelum saya akan memperkenalkan diri, nama saya Denny Kurniawan Saputra dengan NIM 8030170041. Baik ya, penjelasan selanjutnya tentang MISD atau Multiple Instruction Single Data. Komputer ini memiliki satu proses dengan mengeksekusi beberapa instruksi secara paralel, tetapi pada umumnya tidak ada komputer yang dibangun arsitektur ini karena sistem tidak mudah dipahami. Sampai saat ini belum ada komputer yang menggunakan MISD. Selanjutnya tentang MIMD atau Multiple Instruction Multiple Data. Komputer, penjelasannya adalah komputer ini memiliki lebih dari satu prosesor dan mengeksekusi lebih dari satu instruksi secara paralel. Tipe komputer ini yang paling banyak digunakan untuk membangun komputer paralel. Bahkan banyak komputer yang menerapkan arsitektur ini. Beberapa komputer yang menggunakan model MIMD ini adalah IBM Power 5, HP atau Compact LP7, Intel i32, AMD Operator, Cray XT3, dan IMB BGL. Singkatnya, untuk perbedaan antara komputasi tunggal dengan komputasi paralel dapat dibedakan pada proses penyelesaian masalah. Menurut proses penyelesaian sebuah masalah, pada gambar berikut ada komputasi tunggal dan komputasi paralel. Maka dari kedua gambar di atas kita dapat menyimpulkan bahwa kinerja komputasi paralel lebih efektif dan dapat menghemat waktu untuk memprosesan data yang banyak dan besar daripada komputasi tunggal. Namun keefektifan akan hilang ketika kita hanya mengelola data dalam jumlah yang kecil, karena data dengan jumlah kecil atau sedikit lebih efektif jika kita menggunakan komputasi tunggal. Demikian penjelasannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pemrograman paralel. Pemrograman komputer yang memungkinkan untuk eksekusi instruksi secara bersamaan, baik dalam komputer dengan satu prosesor tunggal ataupun banyak.
prosesor ganda dengan mesin paralel CPU. Tujuan utama dari pemrograman paralel adalah untuk meningkatkan performa komputasi. Semakin banyak hal yang bisa dilakukan dalam waktu yang sama, semakin banyak pekerjaan yang bisa terselesaikan. Komputasi paralel membutuhkan algoritma, bahasa pemrograman, dan compiler. Ada dua teknik pemrograman paralel, yaitu Message Passing Interface atau MPI, yang kedua PVM, Parallel Virtual Machine. Perkenalkan, nama saya Dedi dari kelompok 5 akan membacakan teknik pemrograman paralel. Teknik pemrograman paralel ini terbagi dua, yaitu Message Passing Interface atau MPI atau PIV, dan satu lagi PVM, Parallel Virtual Machine. Untuk Message Passing Interface atau MPI merupakan sebuah standar pemrograman yang memungkinkan program atau programmer untuk membuat sebuah aplikasi yang dapat dijalankan secara paralel. Proses yang dijalankan oleh sebuah aplikasi dapat dibagi untuk dikirim ke masing-masing compute node, yang kemudian masing-masing compute node tersebut mengelola dan mengembalikan hasil ke komputer head node. Untuk merancang aplikasi paralel tertentu membutuhkan banyak pertimbangan, diantaranya adalah latensi dari jaringan dan lama sebuah tugas diekuensi oleh prosesor. Penggunaan MPI yang lain adalah menulis kode paralel secara portable, mendapatkan performa yang lebih tinggi dalam pemrograman paralel, menghadapi permasalahan yang melibatkan hubungan data irregular atau dinamis yang tidak begitu cocok untuk model data paralel. Apa yang dimaksud dengan head node? Head node yang dimaksud adalah sebuah bagian teratas dari node, dan node menurut bahasa Latin berasal dari kata nodus, adalah salah satu titik sambungan, titik redistribusi atau titik akhir komunikasi. Beberapa terminal peralatan definisi node tergantung kepada jaringan dan protokol lapisan tersebut. PVM atau Parallel Virtual Machine merupakan paket software yang mendukung pengiriman pesan untuk komputasi paralel antara komputer. PVM dapat berjalan di berbagai macam Unix ataupun Windows, dan telah cocok untuk banyak jenis arsitektur seperti PC, workstation, multiprosesor, dan superkomputer. Baik, selanjutnya adalah sebuah penarikan kesimpulan dari kelompok 5. Adapun kesimpulan yang dapat kami berikan adalah bahwa pemrosesan paralel atau parallel processing adalah penggunaan atau proses yang menggunakan lebih dari satu CPU atau Central Processor Unit untuk menjalankan sebuah program dalam waktu bersamaan. Umumnya pemrosesan ini digunakan dengan tujuan sebagai berikut: untuk mempercepat delay atau waktu tunggu dari proses komputasi dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Yang kedua, untuk menjalankan sebuah proses komputasi dalam waktu yang sama. Yang ketiga, ingin memanfaatkan pengembangan teknologi komputasi dari Central Processing Unit itu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Yang keempat, untuk meningkatkan performa komputasi dari komputer tersebut. Baik, demikian untuk kesimpulan yang dapat kami berikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Semoga semua kita dalam keadaan sehat walafiat.